Jadi pengusaha ayam atau anggota dewan? Jadi dua-duanya. Gak boleh, moh. Salah siji. Moh. Oke rek, ojo ndelok channel iki yen awakmu durung puber. Pernah nggak Cak Kafid ngomong nih sama saya kan tahunya Cak Kafid juga dekat Iya. Pernah nggak sih Cak Kafid ngomong, ini loh aku punya program ini? Iya. Sudah atau belum? Jadi begini, kita mencoba untuk menyampaikan kepada pemerintah daerah bahwa peternak-peternak rakyat, peternak-peternak yang populasinya kecil, ini kan mulai banyak yang tidak diisi oleh perusahaan ini sebagai mitra. Sebagai mitra. Memang persoalannya macam-macam sih. Di samping itu persoalan terbesar itu adalah COVID ini enggak. Kalau COVID enggak sebegitu pengaruh karena ayam ini kan kebutuhan pangan, kebutuhan pokok. Oke, terus? Jadi berapapun kebutuhan pengaruhnya nggak besar, nggak terlalu besar ya, tetap aja. Kendalanya tadi terus gimana? Kita sampaikan ke pemerintah bahwa penyerapan, jadi gini, kalau misalkan ada ayam-ayam yang panen dari daerah Lamongan misalkan, kebetulan wilayah kita kan Lamongan. Nah ini pemerintah kalau ada kebutuhan ayam kita ambilnya di Lamongan saja, sehingga harganya bisa stabil itu. Gitu ya. Wah ini senada yang dikatakan Pak Jokowi waktu itu. Gimana? Maksimalkan beli produk dalam negeri dulu. Betul. Jadi kurang lebih sama ya tekniknya ya. Iya. Misalkan padi dikelola di daerah sendiri. Untuk kebutuhan pangan daerah itu. Tapi memang analisa Cak Kafid sendiri, apakah pemerintah daerah ini juga mengambil dari peternak luar Lamongan juga? Apakah Cak Kafid pernah menemukan kasus seperti itu juga? Sangat banyak. Makanya kontrol itu kan tidak bisa. Itu kan pasar ya, namanya pasar. Ada yang bahasanya aku kulak no Jawa Tengah, harganya relatif lebih murah dibawa ke Lamongan. Nah itu nanti harga-harga akhirnya bersaing dan hancur. Yang lokal ini yang hancur. Okay. Gitu loh. Jadi solusinya harus ada peraturan yang konkret ya kayak gitu. Ya harapan kita, peternak-peternak itu ada keterlibatan pemerintahan daerah untuk kebutuhan daging di daerah itu ambil peternak-peternak lokal. Kalau itu, bisa ambil dari lokal. Itu diutamakan dulu. Jadi jangan ambil peternaknya dari luar daerah dulu gitu loh. Tapi sudah pernah disampaikan nggak? Sudah. Hasilnya? Insya Allah nanti kan baru saya sampaikan ini. Ini kita tinggal tunggu lihat hasilnya saja. Iya, ini kan baru disampaikan. Gitu. Baik, Cak Kafid. Satu lagi nih. Iya. Yang menjadi pertanyaan. Kepengennya ini ke depan milenial di Lamongan ini selain berwirausaha, karena kan kalau sudah ngomong semacam komunitas ya, karena kan Cak Kafid kan udah punya komunitas nih. Iya. Ketika Cak Kafid arahkan ke, udah lu beternak aja, kan dari 10 orang aja katakanlah yang oke 4, yang 6 enggak. Treatment apa yang akan Cak Kafid berikan untuk yang mengakomodir teman-teman yang gue merasa nggak passion ya, bukan peternak apa? Jadi begini. Kita coba, kebetulan kan kita bidangnya ayam, kita coba dimulai dari situ dulu, dimulai dari lingkungan terdekat dulu, kemudian kita tawarkan ke teman-teman jaringan milenial. Itu satu. Kemudian kita sudah punya rencana kita bikin ayam itu kita kelola menjadi produk pangan. Nah, kalau dia nggak suka ngerawat ayam, kita kasih tawaran untuk jual produk pangannya. Kebetulan dia kan suka gadget ini. Di foto saja ditawarkan dengan harga bersaing, dengan beberapa bentuk yang menarik kan itu. Harapannya di situ. Kenapa? Karena milenial dia selalu dia paling paham gadget gitu. Dia paling sehari semalam dia mesti pegang kayak gini handphone ya. Jadi di foto, diiklankan di Facebook, di IG, di Twitter kan dia juga bisa. Gitu. Oke, ketika misalkan Cak Kafid sobat puber kali ini ada yang nonton kemudian tertarik. Orang kan nggak semua orang tak Anda. Iya. Carinya Cak Kafid di mana? Ini udah mulai promosinya aku bantuin. Kebetulan saya jarang di rumah. Nah, itu dia sobat puber. Ini yang pengen
Tak pukul ini. Ini saja pagi kan. Pagi tadi berangkat jam 8. Kalau nggak ada acara ini saya masih di luar. Kebetulan karena janjian sama Mas Anam ini. Saya datang tadi kan. Dan telat 1 jam, guys. Ya dihukum ya. Kapan hari saya minta minggu yang lalu ternyata Kak David posisinya di luar kota, tepatnya di Jakarta. Nah, ini aku hanya kepengin menghilangkan asumsi para milenial yang jangan-jangan ini hanya di podcast ini nih ngomong kayak gini, tapi di kegiatannya langsungnya kagak ada. Nah, seumpama nih teman-teman aku pengen join. Nyarinya Kak David di mana? Jadi begini. Hubungi ke nomor apa? Kita kan ada bahasanya apa ya? Ada base camp. Ada base camp Jamila. Kalau di daerah sekarang kita base campnya di Desa Siman. Ya mungkin nanti bisa tanya teman-teman. Kalau bisa dicatat nomor HP saya juga. Oh gitu. Nanti kita kasih di kolom deskripsi, teman-teman bisa sharing dulu. Kemudian ada Facebook saya. Kebetulan namanya Relawan Cak David. Saya tahu Anda dulu nyalon dewan gak jadi, Mbak. Ya kagak apa-apa, itu prestasi loh, gak apa-apa. Iya, itu dulu. Ya itu dulu tuh masalah. Tapi itu kan untuk ke depan. Jadi besok nyalon lagi ceritanya. Kalau nyalon itu kan urusannya begini, Mas. Sebenarnya kita sudah menikmati kalau ada bidang pekerjaan, bidang kemudian bersama teman-teman milenial itu sebenarnya kalau urusan nyalek itu bukan menjadi impian, itu dari hasil proses yang saya lakukan saja. Karena memang sebenarnya kan menjadi seorang aparatur pemerintah itu kan tidak boleh kita profit oriented, nggak boleh. Jadi harus pengabdian. Betul. Dan saya lebih sebenarnya kalau pribadi Anam sendiri lebih suka Cak David di UMKM. Karena apa? Efek dari Cak David ini bagi saya luar biasa. Coba kalau teman-teman bisa lihat angka pengangguran di Lamongan ini diakui atau nggak diakui masih tinggi. Belum lagi yang dampak COVID kemarin yang dirumahkan apa, itu kan cukup banyak. Dengan adanya pergerakan UMKM ini menghidupkan potensi SDM yang ada. Apalagi di tengah pandemi seperti ini. Nah, banyak itu teman-teman yang hari ini berkeluh kesah. Artinya ketika dia kerja di pabrik, dia kerja di lembaga apa, hari ini kan luar biasa efek daripada pandemi ini gitu loh. Maka menurut Cak David, treatment untuk mengajak milenial ke UMKM ini langkah yang tepat yang harus saat ini. Karena diakui atau enggak, pandemi ini belum jelas kapan selesainya. Saya juga maunya besok itu teman-teman seperti teman-teman Ansor itu harus punya, artinya punya satu saja kandang budidaya ayam misalkan, itu sebagai pemasukan juga kan itu. Tapi kan Anda kan juga mantan ketua Ansor sekarang. Sudah pernah ngomong nggak sama ketua? Saya sudah pesan ke sahabat ketua ini, sahabat ketua Ansor sekarang. Harapan saya nanti sekarang ini punya populasi minimal 2.000 lah. 2.000. Paling enggak 2.000 dulu. Iya, 2.000 dulu. Jadi nanti dikelola dengan baik. Nanti hasil dari panen itu kan bisa untuk support kegiatan Ansor itu. Berarti menurut Cak David cukup bagus juga ya nilai ekonomisnya bisnis ini. Iya. Jadi begini, Mas. Kalau gaji anggota dewan sama usaha ini saya kira nggak ada apa-apanya lah ya. Kalau gaji iya dong. Iya. Sekarang saya aja pernah dengar itu Cak David itu sekali panen itu, saya pernah nih dari teman saya namanya Amin. Amin pernah cerita ke saya bahwa sekali panen tuh segini. Berarti kan memang nilai ekonominya besar banget. Ya wes gak usah nyalon sih. Nyalon itu kembali hati nurani. Nyalon itu soal pengabdian. Jadi kalau melalui misalkan ditakdir jadi ini misalkan ini kagak apa-apa, masih 2024 kagak apa-apa lanjut. Ini bukan kampanye ya. Bukan ya. Jadi misalkan ditakdir jadi, itu kan kita bisa ngabdi ke masyarakat dengan memberikan program-program kepada masyarakat yang lebih besar. Kalau tidak jadi, mungkin konteksnya masih kecil gitu loh, Mas. Gitu ya. Iya. Artinya begini, sobat
puber, ketika Cak Kafid katakanlah duduk di pemerintah nih, kan nanti bisa lebih leluasa gitu. Betul. Intinya kembali ke pemberdayaan. Bukan untuk memperkaya diri loh ya. Insya Allah tidak, Mas. Tidak ya, oke. Cak Kafid, di segmen paling akhir ini aku ada beberapa pertanyaan nih yang saya himpun dari ya sama teman-teman milenial juga. Cuman pertanyaannya nih agak nyeleneh ketika Cak Kafid kagak nyaman untuk jawab, gak usah dijawab. Tapi wajib lah ya, wajib dijawabnya. Yang pertama, jadi pengusaha ayam atau anggota dewan? Jadi dua-duanya. Gak boleh, moh. Salah siji. Jadi, ayo pilih. Gimana? Jadi pengusaha ayam atau anggota dewan? Pengusaha ayam dulu kayaknya. Habis itu nggak boleh dong. Oke, pengusaha ayam. Punya mobil mewah atau rumah mewah? Tidak dua-duanya kayak. Nggak boleh, harus milih. Punya apa ya? Mobil mewah apa rumah mewah gitu aja pilihannya. Nggak bisa jawab kalau ini. Tadi kan boleh nggak dijawab. Gitu ya? Iya, nggak saya jawab lah. Tapi seandainya nih punya uang banyak, mau beli mobil mewah atau bangun rumah yang mewah? Mau bikin kandang aja ya. Oke, disakiti sahabat atau disakiti istri? Dua-duanya tidak. Nah, nggak boleh, harus pilih, kagak bisa. Enggak, saya bertanya ini kok pertanyaannya seperti ini. Kan tadi saya udah bilang ini kita himpun dari teman-teman milenial. Disakiti sahabat apa disakiti istri? Saya lebih memilih disakiti sahabat, istri. Tapi gini, ini teman-teman tim kreatif ini yang menghimpun pertanyaan ini bagi saya nggak kreatif, karena coba kita lihat disakiti sahabat atau disakiti istri ini nggak relevan ke Cak Kafid, karena saya tahu istri Cak Kafid ini pendiam. Kalau Cak Kafid sakiti istri nggak mungkin Cak Kafid ya iyalah, orang Dika aja 5 hari pulangnya sekali doang. Kok gelem Cak bojomu Cak? Iya. Nggak tahu juga itu mungkin salah satu support untuk saya. Support, ya. Karena udah berapa sekarang? Udah 3. Enggak ah? Iya 3. 3. Cowok 1, perempuan 2. Perempuan 2. Ya wes lah, lanjut. Jadi Tanfidia MBCNU atau ketua Ansor cabang? Ayo. Pertanyaan nih. Ayo jawab. Jadi Tanfidia NU? Jadi Tanfidia MBCNU sekarang atau ketua Ansor cabang? Dua-duanya ini sebenarnya kalau ditunjuk tidak boleh ditolak. Tidak boleh ditolak. Tapi kan kita kan juga punya keinginan, aku mending naik satu level di NU-nya aja, atau aku harus jadi cabang di cabang. Apa ya? Jadi kalau dulu saya gini, Mas. Kalau untuk pengabdian di NU, kalau memang teman-teman itu mempercayakan, itu tidak boleh ditolak. Nggak boleh ditolak. Tapi kalau ada niatan seperti pertanyaan tadi, kepengen jadi ini, nggak ada. Saya nggak mau. Karena pesannya guru seperti itu. Gitu ya. Nggak boleh, memang kita nggak boleh. Aku kudu gini. Nanti jadinya kita nafsu atau terlalu terobsesi. Kalau kita dipanggil oleh NU, kita harus siap. Kita itu kader NU. Hidup NU. Oke, lanjut. Jika saya punya uang banyak, maka saya akan nggak boleh bangun kandang, kan udah dijawab tadi. Yang lain. Jika saya punya uang banyak, maka saya akan saya kepinginnya mendirikan ini seperti franchise itu yang banyak di Lamongan. Gitu ya. Bukan hanya di soal ayam, tapi makanan. Makanan. Kita tetap makanan. Yang namanya franchise kan tetap makanan. Atau tapi kan minuman. Itu saingannya udah banyak Cak Kafid. Iya, tapi kan inovasinya yang kita jual. Oh gitu. Jadi meskipun pesaingnya banyak, tapi yang penting kita berinovasi untuk menghasilkan produk-produk yang lebih menarik. Betul. Oke, masuk. Tapi kan gini tadi, jika saya punya uang banyak, saya akan menikah lagi. Gitu. Iya, nggak ada keinginan ya. Istri saya. Ampun Bunda, ampun. Ini saya menghimpun dari tim kreatif. Nanti. Oh gitu. Iya, nanti kalau pengen tanyakan ini pertanyaannya. Oke. Oh, habis ini pertanyaannya. Habis ya. Paling akhir Cak Kafid, paling akhir. Sebelum penutupan ya.
harapan Cak Kafid sendiri milenial di Lamongan ini seperti apa? Karena Cak Kafid memang aktivitasnya adalah keliling-keliling, menghimpun milenial sana sini. Nah, tentu banyak dong temuan-temuan, oh milenial dari kawasan ini mengeluhkan ini. Banyak. Harapannya apa sih? Jadi begini, saya sering keliling. Sehari itu mulai pagi jam 8 sampai jam pagi lagi. Saya jarang pulang malam. Dan saya sangat tahu itu. Iya. Saya jarang pulang malam, pulangnya pagi. Makanya bojone kok betah. Oke, lanjut. Jadi kalau saya pulangnya jam 8 malam, istri saya kaget. Duh, kok sudah pulang? Biasanya pagi, Mas. Pak, gak pengen metu mana ta? Ya, gimana? Jadi begini, saya banyak keluh kesah dari teman-teman milenial. Makanya kemarin saya dan teman-teman berdiskusi kemudian mendirikan Jamila, jaringan milenial Lamongan. Jadi teman-teman muda ini ternyata kan talentanya tinggi sekali ini. Jadi dia punya, misalkan saya kemarin di Mantop misalkan, saya ketemu pemusik akustik. Sama Cak Wahab juga ini pemusik ya. Jadi pemusik akustik, kemudian ada band-band yang mungkin alirannya agak rocker atau apa gitu ya. Kemudian ada musik pedangdut itu. Lah, saya tanya, saya kan tertarik ini yang milenial ini. Saya tanya, ternyata mereka teman-teman yang ada di seni musik, seni lukis, kemudian di UMKM, kemudian di banyak, Mas. Milenial ini banyak sekali. Kebetulan yang masuk di Jamila itu ada 17 komunitas tari, ada wayang, ada musik juga ya. Iya, musik banyak. Musik jenisnya juga ada beberapa jenis. Nah, ternyata mereka ini selama dia melakukan aktivitas itu sulit untuk mengembangkan aktivitasnya. Jadi di Lamongan ini dia menemukan beberapa persoalan yang selama ini dialami oleh teman-teman milenial. Itu satu. Nomor dua, kita coba untuk bahasanya menjembatani komunikasi dengan yang kita sampaikan kepada pemerintah. Misalkan yang diminta itu di Lamongan, cita-citanya mereka itu rata-rata kepengen gedung seni misalkan. Seperti yang di Surabaya ada gedung Cak Durasim itu. Kayak balai seni lah gitu ya. Nah, dengan begitu teman-teman itu bisa mengekspresikan hasil karya-karyanya itu di gedung kesenian itu. Itu harapan mereka. Jadi ini kita sampaikan kepada pemerintah. Kenapa? Karena keluh kesahnya teman-teman milenial ini sama persis. Jadi saya keliling dari selatan ke utara, ke timur, ke barat itu sama, Mas. Hampir sama ya? Hampir sama, keluh kesahnya seperti itu. Jadi kalau bisa dikerucutkan lagi, memang teman-teman ini butuh wadah ya? Butuh wadah. Yang itu difasilitasi langsung oleh pemerintah kan begitu? Iya, sehingga kita sepakat gimana ini kalau kita kumpul bareng. Bahkan kita kemarin ada pecinta motor, artinya hobi yang motor. Yang masyarakat kan biasanya menilai itu kegiatannya negatif kan itu, geng motor atau apa. Motornya suaranya keras-keras gitu. Nah, kita tidak bisa sebenarnya kemudian anak muda itu dilarang, itu tidak bisa. Karena hobi saya juga motor. Justru kalau ditekan untuk disuruh berhenti malah berontak. Iya, malah berontak. Makanya kita masuk, saya juga kebetulan hobi motor juga. Saya masuk di wilayah mereka, kita gabung di klub-klub motor itu. Makanya saya di motor trail juga pernah, CB itu juga pernah. Kemudian terakhir ini RE King. Ya, kita masuk di situ kemudian memberikan ide-ide atau gagasan bagaimana pecinta motor ini mempunyai kegiatan yang positif. Akhirnya ada sedekah, ada santunan anak yatim, ada lagi kalau misalkan kena musibah warga itu kita bantu. Bantuan sosial. Dan itu uang itu iuran dengan teman-teman yang lain. Itu sudah berjalan ya? Itu sudah berjalan. Sehingga asumsinya masyarakat itu kalau anak-anak motor, geng motor ini negatif, sekarang menjadi positif. Itu luar biasa sekali. Itu yang perlu diperbanyak. Gak kok positif, swab PCR sing tambah kayak bahaya ini.
Oke, terima kasih sahabat puber. Kita sudah hampir 1 jam lebih Cak Kafid ya. Sudah 1 jam? Sudah 1 jam. Iya Pak Kameramen. Enggak terasa ya? Belum ya? Belum ya? Iya, tapi oke lah. Ide-ide, gagasan Cak Kafid sudah banyak kita sampaikan, kita tularkan kepada kaum milenial. Harapannya memang kaum milenial ini, ayolah yang dulu itu dianggap tanam-taman iki iso opo toh, kan begitu Cak Kafid ya. Masyarakat tuh kadang-kadang masih mikir gitu. Dipandang sebelah mata. Kon niku uyo. Cilik. Udelmu mambu kencur. Kayaknya pernah ya. Ya tiap hari ngegame apa itu memang butuh treatment khusus. Kayak kemarin Mas, saya nambah satu ya. Boleh. Kayak kemarin saya menemui beberapa kelompok pecinta game. Ada ini sudah, dan rata-rata milenial juga. Iya. Jadi saya ajak ngobrol itu ya gini aja, sambil ngobrol ya juga gini. Ya lah ternyata kita coba teman-teman pecinta game ini seberapa tertarik dengan game itu tadi? Bukan, dengan kondisi di daerahnya masing-masing. Seperti saat ini kan menjelang pilihan bupati nih. Nah, kita coba kelompok game ini, Mas, bupatimu sesok itu harapan sampean itu siapa? Gitu. Ternyata jawabannya hampir sama. Orang ngurus. Orang ngurus bupatian ya. Sopo-sopo ya wis Thomas podo ae kan itu. Dan ini kita temukan di kelompok-kelompok itu. Akhirnya gini, itu kan sebenarnya pemilih milenial itu kan pemilih cerdas dan potensi banget. Betul. Itu mulai kita rangkul. Harapan kita seperti ini. Itu lucu. Jadi tertariknya itu bukan pragmatis. Nah ini kan kita bangga ke teman-teman milenial sebenarnya. Nah ketertarikannya itu hanya dengan ide-ide kreatif. Maka kemarin kita bikinkan kaos. Di saat tanggal coblosan itu, kita bikin kaos sehari playing game. Kita berangkat ke TPS. Sing gawene sapa iku? Itu kita biaya sendiri. Lah ngono lho. Ketahuan Itu saya yang biayain sendiri. Sampai segitunya Cak Kafid ya. Jadi kemarin kita ngumpulin pecinta sablon juga di Jamila itu juga. Ada teman-teman pecinta sablon. Jadi kerjaannya juga nyablon kaos, baju gitu apa itu kita kumpulkan. Kemudian kita ada begini nih, kita butuh kaos. Mungkin budgetnya jangan tinggi-tinggi lah karena ini kan iuran kan gitu. Karena ini uang pribadi. Tujuannya ini nih. Akhirnya mau dia. Iya mau. Oke, kita buatkan yang sekian yang kira-kira anak muda ini kalau dipakai itu tidak malu-maluin lah. Iya. Alhamdulillah kita ada ide bikin untuk pecinta game itu tanggal coblosan itu kita kasih kaos sehari playing game berangkat ke TPS semua. Berangkat ke TPS semua. Ya. Luar biasa sekali. Mantap. Jadi calon. Aku sesuk penerus ya. Saya dulu berhasil dulu gitu loh. Gitu ya. Wis Cak Kafid iki. Iya. Lek orang Lamongan sembarang diayai. Dulu sempat ke dunia politik juga saya tahu. Kemudian sekarang ini ya politik it's okay lah, tapi kayaknya Cak Kafid sekarang lebih nyaman. Aktivitas banyak dikeluarkan di sektor-sektor pemberdayaan dan ini luar biasa. Lek ngono duit bensin ya duit dewe berarti. Iya. Ini uang pribadi semua. Kan setiap hari kadang-kadang kita aja bikin janji Cak Kafid ini tak telepon. Di mana Cak Kafid? Di Sambeng. Di mana Cak Kafid? Di Solokuro. Iya. Lah itu lek pakai Mercy kan 1 liter kan kini nang pucuk kan. Iya, mobilnya memang agak boros. Boros. Cuma karena hobi jadi suka ya. Oke, terima kasih Cak Kafid udah mampir di studio Ansor Sekarang Channel. Nanti bisa tolong di subscribe juga buat teman-teman juga. Kita insya Allah akan banyak diskusi dengan narasumber yang lain ya. Tetapi konteksnya masih sama, yaitu ingin menggetok tularkan ilmu dan juga pengalaman-pengalaman supaya teman-teman bisa ditiru yang positifnya. Ketika saya singgung tadi pengalaman tahun lalu dijadikan pelajaran. Ya. Oke, terima kasih sobat puber dimanapun Anda berada. Saya harus sudahi dulu sampai di sini karena ini kita rekaman malam ya, sampai jam 12 lebih coy. Sampai jumpa di puber episode selanjutnya. Bye bye.
Bye bye milenial.